Salam bahagia bagi kita semua, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Tibalah saatnya saudara dan saya kembali untuk menikmati apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu tentang kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan kepada semua anak-anaknya. Secara khusus, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Sangat ironis saudara sekalian kalau kita mendengarkan bibir orang yang bebal, perkataan-perkataan orang yang bebal. Seringkali semuanya itu akan menimbulkan perbantahan. Maka apa yang disampaikan oleh kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata kepada kita, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Saudara sekalian, banyak hal yang diungkapkan oleh Amsal ini. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Mengapa? Bibir orang bebal mengatakan perkataan demi perkataannya mungkin tidak benar, mungkin menyakiti hati orang lain, mungkin apa yang dikatakan mengecewakan orang lain, dan bahkan memunculkan perbantahan karena perkataan dan ungkapannya. Kemudian dikatakan bahwa mulutnya berseru meminta pukulan. Dalam arti kata, perkataan yang menyakitkan membuat emosi orang lain. Dan ketika orang lain tidak terkendali emosinya, maka tangannya yang berjalan. Bukan sekedar perkataannya, tetapi sifat emosionalnya membara. Sampai akhirnya dia memukul orang lain tanpa merasa bersalah. Demikian pula orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Jadi perkataan yang tidak benar, perkataan yang tidak jujur, perkataan yang menyakitkan itu akan menghancurkan dirinya. Melalui perkataan demi perkataan itulah seseorang akan dapat dihancurkan nama baiknya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Maka kalau perkataan demi perkataan itu menyakitkan kepada orang lain, ketika orang lain emosi, tidak terkendali kehidupannya dan emosinya, sampai titik akhirnya mereka bisa membinasakan orang lain. Banyak contoh yang sekarang ini terjadi di mana-mana. Emosi yang tidak terkendali, maka perilaku yang kasar yang berjalan. Apalagi perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati, memfitnah kepada orang lain dan bisa menghancurkan nama baik orang lain. Maka Tuhan mengingatkan pada kita, jangan ada bibir dan perkataan yang tidak benar. Lakukanlah yang benar, jangan hidup dalam kebebalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.